Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV, senang sekali saya Lilik Hulwatunimah bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama Dinas Sosial Provinsi Banten, kita akan mengangkat tema terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi Banten. Pemirsa, seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Termasuk di Provinsi Banten, pemirsa. Banten juga menempati 5 besar angka stunting secara nasional. Dan tentu saja ini juga untuk mengatasi hal tersebut ada butuh penanganan yang baik antar lintas sektor, salah satunya adalah Dinas Sosial. Dan seperti apa pemirsa, Dinas Sosial Provinsi Banten peranannya seperti apa sebagai upaya untuk menekan prevalensi social stunting reduction, tentu saja melalui program-program jaminan sosial. Di studio sudah hadir sejumlah narasumber, kita sapa terlebih dahulu mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Bapak Budi Dharma Sumapraja SH MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian kita juga undang Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Bapak Dr. Yeremia Mendrova STM MMBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dan tentu saja kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kita sebenarnya memakai masker tadi ya. Tentu kita juga sudah vaksinasi booster, begitu Pak ya. Baik, mengawali perbincangan kita mungkin saya ingin ke Pak Sekdis terlebih dahulu. Baik. Pak, Banten menempati urutan 5 besar kasus stunting secara nasional. Bahkan angkanya ada sekitar 294.862 balita yang stunting. Bagaimana Bapak mengomentari hal ini? Baik, terima kasih Mbak Lilik. Mohon izin Pak Ketua Komisi. Stunting itu adalah sebuah simptom gizi buruk sebetulnya bagi anak-anak balita dan yang ada pada umumnya pada keluarga yang kurang mampu. Nah, angka gizi buruk yang seperti itu yang pertama-tama mungkin kami sih prihatin ya, pertama. Tapi di balik keprihatinan itu pun memacu kami untuk lebih mengintensifkan program-program yang berkaitan dengan metode penekanan prevalensi stunting. Perlu diketahui bahwa di kami ada program-program yang sifatnya langsung menyentuh dengan masyarakat, bantuan-bantuan sosial yang langsung kepada para penerima manfaat yang ada di klaster kemiskinan paling bawah. Nah, paling nanti ke depan dan memang sedang dilakukan juga oleh Dinas Sosial upaya-upaya preventif dari stunting ini yang lebih bisa kita endorse dari kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Diketahui bersama penerima bantuan PKH saja di Banten itu mencapai kurang lebih 300.000 keluarga penerima manfaat, belum lagi bansos-bansos lainnya. Nah, paling kita bisa mengintervensi lewat proses-proses itu. Oke, kalau secara nasional kan ada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Bagaimana dengan di Banten? Apa yang mendasari untuk menekan angka stunting di Banten? Mungkin peraturan gubernur atau yang lain? Sudah diterbitkan peraturan gubernur mengenai stunting. Nah, Dinsos itu ditugaskan juga menjadi tim penanganan stunting di Provinsi Banten. Dinsos kebetulan juga jadi salah satu dinas yang harus ditunjuk langsung sebagai dinas yang bisa mengkomunikasikan hal-hal penting terkait penanganan stunting, tentunya kepada para penerima manfaat bantuan yang sudah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya gitu, para penerimanya. Tim penanganan stunting ini terdiri dari apa saja? Lintas sektor, lintas sektor, dinas misalkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian DP3 AKB, termasuk Dinsos di dalamnya, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan banyak dinas lainnya. Sebetulnya memang kalau secara sinergis kita tangani dan secara masif kita lakukan endorsement yang positif terhadap masyarakat, saya pikir fenomena stunting ini bisa segera ditekan. Kalau peran tim Dinsos di tim penanganan ini apa? Kami termasuk tim pelaksana juga, tim pelaksana penanganan stunting di sana. Jadi termasuk di dalamnya ada berbagai dinas, masuknya tim penanganan stunting. Nah, yang jadi core kami, core penanganan stuntingnya adalah para penerima manfaat, karena ada sekian ratus ribu keluarga di situ. Jadi kami lebih
mengintensifkan proses pembinaan kepada para penerima manfaat untuk menekan angka stunting. Oke, saya ke Pak Yeremia. Pak, siap. tadi kita disebutkan di awal bahwa Banten menempati 5 besar angka stunting secara nasional. Nah, apa yang ingin Bapak soroti? Mungkin penyebab atau faktor dari tingginya stunting di Banten? Baik, stunting ini adalah salah satu masalah kesejahteraan masyarakat. Walaupun istilahnya keren, tetapi kita harus jauhkan jauh-jauh dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari provinsi kita. Nah, stunting ini di mana terjadi kondisi gagal tumbuh balita yang kronis dan periode tertentu. Nah, dampaknya kalau stunting ini tidak tertangani segera dan tidak tertangani secara komprehensif, maka akan mengancam masa depan daerah kita, provinsi kita, dan negara kita. Karena bagaimana ke depan generasi kita tumbuh kalau kadang dalam kondisi stunting. Dan oleh karena itu harus ada program-program yang komprehensif, program-program yang tepat sasaran dalam penanganan stunting ini. Saya mengapresiasi pemerintah Provinsi Banten sudah mengambil, sedang dan akan melakukan langkah-langkah yang progresif berkaitan dengan penanganan stunting ini. Kita melihat dari data BPS terakhir, kalau misalnya kondisi angka kemiskinan kita di Provinsi Banten di level 6,16%, kalau dijumlahkan atau di dalam angka itu kurang lebih 800.000 jiwa yang tergolong keluar tidak mampu di Provinsi Banten. Dan stunting ini salah satu penyebabnya tadi adalah ini masalah kesejahteraan sosial dan bisa disebabkan oleh salah satunya adalah terkait dengan kemiskinan. Dan kemudian ada faktor-faktor lain seperti misalnya asupan gizi yang belum tepat, kemudian misalnya pola asuh, termasuk juga kebersihan di lingkungan rumah tangga, baik sanitasinya. Dan oleh karena ini tidak hanya satu dinas saja untuk menangani ini, harus bergandeng tangan, harus bekerja sama sehingga penanganan stunting ini betul-betul tepat sasaran. Dan tadi data yang disampaikan oleh Mbak tadi bisa ke depan bisa kita melihat semakin menurun, dan apalagi kalau angka stunting di Provinsi Banten ini sudah zero kan, sudah luar biasa sekali, dan itu yang kita harapkan gitu. Oke, Bapak menyebut salah satu faktornya adalah masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Artinya memang faktornya harus diselesaikan terlebih dahulu kemiskinan. Tentu kemiskinan juga datanya ada di dinas sosial. Mungkin Bapak apa masukan untuk pemerintah Provinsi Banten khususnya dinas sosial dalam menangani kemiskinan di Banten? Kita sudah punya perda berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten. Kemudian kita punya perda berkaitan juga penanganan kemiskinan di Provinsi Banten. Nah, untuk penanganan ini maka harus dicari tahu akar permasalahannya. Salah satunya saya akan menyampaikan ini bahwa di sisi lain kita punya angka pengangguran yang tinggi di Provinsi Banten dan tergolong tertinggi di Indonesia. Kalau ada program-program menurunkan angka pengangguran, maka ini juga secara otomatis akan menurunkan angka kemiskinan. Itu di satu sisi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, khususnya golongan ekonomi yang kurang mampu ini. Bagaimana mereka diberikan stimulasi, bagaimana mereka diberdayakan supaya kemudian secara ekonomi bisa kembali pulih. Dan ini nanti akan berdampak pada kesejahteraan keluarga, pada kesejahteraan rumah tangga. Sehingga tadi apa yang saya katakan, baik dari sisi akses makanan yang bergizi bisa tercukupi dengan baik misalnya sisi tadi sarana prasarana di dalam rumah tangga semakin tercukupi, dan tentu pemerintah harus hadir untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Sekali lagi dalam hal memberikan stimulasi kepada warga masyarakat khususnya yang tidak mampu sehingga kembali mereka bisa berdaya
dan ketika kembali mereka berdaya bisa diharapkan menjadi keluarga yang mandiri dan menjadi keluarga sejahtera. Oke, terkait stunting kembali Pak, sebenarnya Presiden kan menunjuk salah satu koordinatornya adalah BKKBN. Tapi ini butuh penanganan dari lintas sektor semua yang terkait tentu saja. Bagaimana agar koordinasi semua lintas sektor ini berjalan dengan baik, khususnya di Provinsi Banten. Walaupun ada BKKBN, tapi OPD terkait juga kan harus tetap berjalan. Seperti apa Pak? Betul, koordinasi lintas sektor ini sangat diharapkan sehingga tadi program itu tidak hanya sebatas program seremonial, tetapi bagaimana program itu bisa menyentuh kepada tadi yang kasus stunting atau gizi buruk atau kurang gizi dan bisa berkelanjutan sustainable dilakukan. Misalnya ada dinas sosial, bagaimana dinas sosial mengenai berkaitan dengan permasalahan sosial. Ada dinas kesehatan, bagaimana penanggulangan berkaitan dengan sisi gizi dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stunting atau di dalam keluarga. Ada puskesmas, keterlibatan puskesmas ke posyandu. Bagaimana misalnya BP3AKB yang ada program misalnya pemberdayaan perempuan yang khusus misalnya kepada keluarga yang tidak mampu. Bagaimana misalnya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam misalnya mendorong misalnya perbaikan pada sarana prasarana posyandu. Kemudian bagaimana dinas-dinas lain misalnya PUPR dalam menyediakan sarana prasarana misalnya MCK keluarga, sanitasi yang baik. Sehingga kalau ini semua masing-masing mengambil bagian dan terkoordinir dengan baik, saya mengatakan tadi bahwa programnya itu bisa akan tepat sasaran. Tidak hanya dalam tataran seremonial, bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi, tetapi ada program yang langsung menyentuh kepada kasus, khususnya kepada keluarga yang mengalami terkait dengan stunting atau gizi buruk ini. Saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak, bagaimana tim penanganan stunting bekerja? Hingga pertama kali dibentuk tim penanganan stunting hingga saat ini seperti apa pola kerjanya? Sebetulnya begini, betul tadi disampaikan Mbak Lilik bahwasanya secara koordinatif, fungsi koordinasi penanganan stunting itu ada di BKKBN, betul. Nah mungkin mohon izin saya menyorotinya dari perspektif sosial saja, makanya kami memberi istilah social stunting reduction. Jadi reduksi stunting berbasis penyelenggaraan kesejahteraan sosial lah singkatnya gitu. Nah kalau kami sebetulnya untuk stunting ini sudah sejak sebelum program ini program penanganan stunting ini dicetuskan, dicanangkan, kami sejak dulu melalui program-program kami telah berusaha mereduksi hal-hal semacam ini yang kini disebut stunting, dulu gizi buruk ya Pak Ketua. Nah, kami itu melalui program Keluarga Harapan yang dibiayai oleh APBN, kemudian sekarang ada bantuan sosial pangan, kemudian dari APBD untuk upaya-upaya sinergitas kami pun membiayai apa yang namanya jaminan sosial keluarga. Nah, penerima manfaat dalam program kami itu tidak dilepas begitu saja nih Mbak Lili. Nah, makanya kita meng-hire para pendamping sosial, ada relawan-relawan sosial juga yang menangani para penerima manfaat tersebut. Nah, dalam prosesnya para penerima manfaat itu diberi bantuan tidak gratis begitu saja, artinya tidak free, kasih uang selesai gitu enggak. Nah, kita kasih uang, kita kasih bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tapi ada syarat. Syaratnya diantara lain dari sisi pendidikan mereka harus sekolah, anak usia SD sampai SMA. Nah, yang dari sisi kesehatan ini yang jelas-jelas menyentuh ke persoalan stunting. Jadi kami mewajibkan para balita yang ada di keluarga tersebut itu untuk mengakses fasilitas kesehatan dan imunisasi lengkap. Itu anak usia balitanya. Itu harus imunisasi lengkap. Kemudian dari sisi kehamilan, para ibu hamil harus minimal mendapatkan tablet zat besi ferium itu minimal 4 kali dalam satu masa kehamilan. Nah, syarat-syarat di unsur kesehatan itu yang kami push di lapangan kepada para penerima manfaat. Jadi, alhamdulillah selama ini para penerima bantuan kita persentase angka stuntingnya sangat kecil. Ini perlu disampaikan nih Pak Ketua, mohon izin. Jadi para penerima manfaat itu angka stuntingnya kecil.
Jadi cuman bisa dihitung jari yang para penerima manfaat bantuan sosial itu bisa dihitung jari. Yang terpenting adalah bagaimana memaintain supaya ke depan itu tidak ada lagi para penerima manfaat kami bantuan sosial yang mendapati kasus stunting di dalamnya gitu. Dari sisi sosial paling itu, Pak. Jadi dari syarat-syarat penerima bantuan itu kami sudah memberikan itu proses untuk menjaga agar stunting tidak terjadi. Itu dari sisi preventif. Nah, dari yang bantuan sosial pangan, satu bantuan lagi itu yang dari pemerintah pusat juga, itu adalah upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Jadi kebutuhan pangannya secara pokok sudah dipenuhi oleh program bansos pangan. Nah, untuk dari sisi penerima jaminan sosial keluarga dan PKH itu sekitar 350.000 KPM, sedangkan bantuan sosial pangan itu ada 500.000 KPM. Nah, tapi dari 500.000 itu ada yang beririsan dengan penerima PKH juga dan jaminan sosial keluarga juga gitu, ada di situ, ada di 500.000 itu. Jadi kurang lebih para penerima manfaat kami yang 500.000 itu kami jaga untuk minimal tidak terkena stunting. Dan untuk yang baru akan memiliki anak itu kita jaga juga supaya mereka memiliki komitmen untuk menjaga agar stunting tidak terjadi kepada anak-anak. Tapi di antaranya 500.000 itu memang ada yang balitanya stunting? Kalau disebut nggak ada, nanti disebutnya kita ini. Tapi emang yang faktanya memang tidak ada, Pak. Para penerima manfaat PKH khususnya nggak ada. Tapi di jaminan sosial keluarga yang dibiayai APBD ada 5 kasus, Pak Ketua. Itu pun para penerima manfaat yang baru masuk, yang baru menerima tahun ini. Ada 5 kasus. Oke, berarti lebih ke pencegahan begitu. Lebih ke preventif. Ya, sebenarnya memang PKH, BSP atau mungkin juga tadi jaminan sosial keluarga itu program yang sudah digulirkan jauh sebelum tim penanganan stunting dibentuk, ya, begitu. Betul. Nah, saya ingin ke Pak Yeremia. Pak, bagaimana program ini digulirkan di tengah masyarakat, tapi memang mampu untuk menekan angka stunting di Provinsi Banten? Pertama bahwa kami Komisi 5 sangat concern terkait dengan khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lebih khusus penanggulangan terkait dengan stunting atau gizi buruk kronis ini di wilayah Provinsi Banten. Dan dinas yang terkait itu mayoritas atau sebagian besar ada di Komisi 5, merupakan mitra kerja Komisi 5. Kita selalu berdiskusi dan kita selalu memberikan masukan supaya program-program yang direncanakan, disusun dan kemudian dialokasikan anggaran itu betul supaya penanganan stunting baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penanggulangannya. Nah, namun demikian ada yang perlu pembenahan, yaitu terkait dengan pendataan. Data valid ini yang harus betul-betul kembali dievaluasi, karena ada data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan misalnya, ada data yang di BPS, ada data dari BKKBN, dan kita berusaha dan diusahakan supaya data ini sinkron satu sama lain. Ketika data itu valid, maka penanganan tadi sekali lagi bisa tepat sasaran. Kita harus kemana berdasarkan data itu sudah valid, maka ini harus di cross check dan di cross check. Di dinas sosial saya mengapresiasi banyak pekerja sosial masyarakat, walaupun misalnya mereka bekerja tanpa tanda jasa misalnya, mereka mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, ini terus harus diberdayakan, karena mereka yang ada di lapangan yang bisa melakukan pendataan, yang bisa melakukan survei apakah betul keluarga tersebut misalnya kurang mampu, betul keluarga itu adalah stunting, dan kemudian ini data ini tadi kemudian disinkronkan dengan berbagai pihak sehingga kita punya data valid berkaitan dengan stunting. Kalau sudah punya data valid, baru kita bisa melangkah ini program apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena penyebab permasalahan stunting di setiap wilayah pasti berbeda dengan di wilayah lainnya. Dan oleh karena itu dengan pemetaan ini sekali lagi kita punya jelas roadmap-nya, harus bagaimana program apa yang
tepat sasaran. Jadi yang pertama tadi saya mengatakan harus ada sinkronisasi, pembenahan, evaluasi dan cross check data yang benar. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program yang tepat sasaran. Program pelayanan itu bisa dibagi dalam 4. Yang pertama itu pelayanan yang sifatnya promotif, yaitu melakukan sosialisasi, melakukan pemberdayaan, meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat. Kemudian pelayanan yang kedua adalah preventif, pencegahan, langkah-langkah apa yang harus dicegah supaya stunting ini tidak terjadi. Termasuk tadi bantuan-bantuan sosial kepada kurang mampu atau di batas ambang kemiskinan itu, kan banyak masyarakat kita tidak di garis kemiskinan, mereka batas kemiskinan, dan ini harus diintervensi dengan bantuan-bantuan sosial. Kemudian bagaimana misalnya penanganan bidang kuratif atau penanggulangannya ketika itu sudah terjadi stunting, bagaimana misalnya di wilayah tersebut, di RT RW tersebut misalnya mendirikan pos gizi, kemudian memberikan asistensi dari sisi kesehatan, penanggulangan sisi kesehatan, penanggulangan masuk dengan asupan gizi, harus ada pendampingan dari sisi penanggulangannya atau pengobatan atau kuratif yang dihandle sisi kesehatan. Kemudian yang berikutnya bagaimana rehabilitasi dalam sisi faktor keluarga, rumah tangga, sehingga kalau ini komprehensif dilakukan dengan baik, maka tadi saya katakan bisa sustainable, bisa berkesinambungan dan bisa terarah. Dan saya yakin ke depan berkaitan dengan stunting ini di Provinsi Banten bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita berharap Provinsi Banten menjadi provinsi percontohan di Indonesia dalam hal penanganan stunting kalau terkoordinasi dengan baik berbasis data yang valid. Sekarang kan posisinya memang masih di 5 besar, Pak. Apakah itu memungkinkan bisa mungkin keluar dari 5 besar? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Kita punya optimisme ke depan ketika tadi penanganannya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran harus berdasarkan data yang valid, kemudian tepat sasaran programnya, kemudian berkoordinasi satu sama lain, harus menghilangkan ego sektoral. Pak, terkait program jaminan sosial yang memang digulirkan saat ini, kan baru Dinas Sosial terkait jaminan sosial keluarga, kemudian PKH dari pusat dan juga BSP. Apakah ini sudah cukup untuk mengintervensi kasus stunting di Banten? Kalau dikatakan sudah cukup, tapi ternyata kita masih 5 besar. Ya. Itu artinya belum cukup. Nah, oleh karena itu kalau belum cukup, maka tadi ada beberapa langkah yang harus ditempuh, baik dari sisi bantuan sosialnya, baik dari sisi misalnya faktor berkaitan dengan makanan yang bergizi, asupan gizi, pola asuhnya, bagaimana juga mendorong masyarakat kita, khususnya misalnya yang ibu menyusui, bagaimana memanfaatkan ASI eksklusif gitu. Kemudian bagaimana sisi misalnya sanitasi keluarga, ini semua harus dibenahi. Karena gini, stunting ini juga bukan hanya semata-mata karena berkaitan dengan asupan gizi semata gitu. Karena ada faktor lain, faktor misalnya kebersihan di rumah tangga itu sendiri, faktor sanitasi. Karena ketika misalnya lingkungan rumah tangga tidak bersih, kemudian banyak bakteri, banyak kotoran di mana-mana, misalnya ada lalat hinggap, kemudian menyentuh makanan, kemudian dikonsumsi, akhirnya menjadi sakit, kemudian sakit berkelanjutan misalnya, dan itu kan menimbulkan penyakit dan bisa menimbulkan kurang gizi buruk dan tadi ke stunting. Beberapa jaminan sosial ini kan memang sebenarnya pencairannya dalam berbentuk uang tunai, begitu ya? Kayak BSP sebenarnya kan itu uang tunai juga. Nah, bagaimana dari Dinas Sosial menyoroti ini, maksudnya agar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat tadi, bisa dibelikan dengan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Artinya tidak digunakan untuk berfoya-foya. Seperti apa? Perlu disampaikan bahwasanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu adalah bantuan yang penggunaannya kita batasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, bicara bantuannya itu sisi lain, Mbak. Kalau kami lebih ada di kita tuh ada namanya program P2K2, program peningkatan kemampuan keluarga. Jadi pertemuan kelompok gitu modelnya. Para penerima manfaat itu dibagi menjadi kelompok-kelompok. Misalkan di satu kecamatan ada 2-3 kelompok. Nah, mereka pertemuannya rutin dalam setiap bulan itu minimal 2 kali. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka ketemu. Nah, pada kesempatan itulah para pendamping kami, relawan sosial kami menyampaikan bahwasanya ibu bapak
mau tetap dapat bantuan kan nih? Misalnya nih, misalnya contohnya, mau misalkan ya, kalau mau bapak dan ibu harus jaga anak-anaknya agar tidak terkena stunting bla 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 seperti itu. Jadi proses itu yang kita pergunakan dan alhamdulillah sepanjang ini efektif dan terbukti memang para penerima manfaat kami memang yang terkena stunting itu hampir tidak ada. Oke, saya kembali lagi ke Pak Budi terkait data penerima manfaat dari PKH, jaminan sosial atau yang lainnya. Seperti apa mengupdate dinas sosial terkait hal ini, Pak? Dari data itu kami selalu update dalam kalau dalam 1 tahun itu biasanya 3. Biasanya di awal tahun para pendamping sosial itu memverifali, namanya verifikasi dan validasi data para penerima manfaat. Di tengah tahun di semester di 6 bulan pertama itu nanti ada lagi verifali yang kedua, dan yang terakhir ada di final closing di ketiga, biasanya di antara Oktober November. Jadi selama setahun itu data selalu diupdate sama kita. Namanya apalagi pas menjelang pencairan bantuan-bantuan tersebut. Kalau bantuan PKH itu 3 bulan sekali, di setiap 3 bulan itu PKH selalu di updating, di final closing para penerimanya bisa berubah secara dinamis gitu. Nah, untuk memastikan bahwa para penerima itu tetap mematuhi protokol-protokol yang tanda petik menghindari terjadinya stunting, itu di proses-proses pendataan verifali disampaikan juga secara langsung kepada keluarga, pertemuan kelompok juga kita gunakan untuk itu gitu. Oke. Berarti memang setiap 3 bulan ada perbedaan data, artinya bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa berkurang, bisa bertambah. Selama ini bagaimana? Bertambah atau berkurang? Dari angka penerimanya. Penerima. Angka penerima itu dinamis. Jadi kalau ada yang kan ada 3 jenis proses resertifikasi penerima manfaat, itu ada 3. Nanti setelah di verifali itu ada yang masuk mereka masih layak mendapatkan, ada yang masuk kriteria transisi. Transisi itu masih layak tapi sebentar lagi lah gitu. Nah, ada yang namanya graduasi. Graduasi itu graduate. Artinya mereka lulus. Jadi ada 3 klasifikasi ini. Nanti setiap kalau ada graduasi, nanti ada tambahan yang masuk dari kabupaten kota di verifali ulang. Bisa jadi para penerima baru gitu. Kalau kriterianya sendiri seperti apa, Pak? Kriteria penerima jaminan sosial keluarga dan juga PKH, apakah hampir sama ini? Hampir sama. Kalau jaminan sosial keluarga itu replikasi dari program Keluarga Harapan sebetulnya. Yang maksudnya pun salah satunya adalah untuk mengcover para penerima atau para warga yang belum masuk dalam PKH. Gitu. Syarat utamanya adalah dalam keluarga tersebut harus ada anak usia sekolah. Kelas 1 SD sampai SMA. Jadi usia sekolah itu wajib ada. Nah, untuk kemudian ada ibu hamil dan atau ada ibu hamil. Nah, kemudian atau ada ibu ini dan atau juga ibu nifas yang baru melahirkan, ibu menyusui. Kemudian ada balita. Jadi ada indikator-indikator itu, tapi asal ada salah satunya saja keluarga tersebut sudah bisa. Apalagi kalau ada keempat indikator ini, itu mereka berhak mendapat bantuan. Tapi tetap mereka adalah yang memang mempunyai masalah di kesejahteraan sosial, begitu kan? Pasti. Itu artinya kalau memang masih bertambah atau bahkan berkurang atau mungkin dinamis, tapi angkanya tidak terlalu jauh, artinya memang permasalahan kesejahteraan sosial di Banten masih begitu-begitu aja. Nah, Pak Yeremia, bagaimana menyoroti ini? Penerimanya kan masih sama mungkin ya, seperti apa nih Pak? Kami mengapresiasi atas kerja keras dinas sosial dulu dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Banten yang terus bekerja keras di dalam keterbatasan anggaran yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kondisi perekonomian kita di Provinsi Banten setelah dilanda oleh COVID-19, dan kita bersyukur sekarang sudah mulai ada perbaikan, termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa penurunan juga angka kemiskinan kita di Provinsi Banten ada menunjukkan tren yang positif. Nah, berkaitan dengan data atau jumlah penerima bantuan sosial pemerintah, nah kita berharap bahwa ini menjadi stimulasi kepada keluarga yang tidak mampu
supaya kemudian lama-lama mereka menjadi mandiri, menjadi mampu. Filosofi sebetulnya bantuan sosial dari pemerintah itu adalah memberikan stimulasi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat supaya kemudian lama-lama dia bisa keluar dari ketidakmampuannya menjadi mampu. Jadi filosofi bantuan sosial itu tidak terus-menerus sampai akhir hayat. Ini yang perlu dipahami dulu oleh masyarakat. Ada masyarakat yang protes, kok saya tidak terima lagi. Tapi sebetulnya kalau dia diterima, berarti itu namanya sudah bersyukur, dia sudah diangkat dari status kurang mampu miskin menjadi keluarga yang mampu. Sehingga nanti bisa berbagi dengan yang belum tersentuh berikutnya. Kemudian berikutnya Mbak, kita mengakui bahwa banyak masyarakat Banten juga yang masih belum tersentuh dengan bantuan-bantuan pemerintah, dengan bantuan-bantuan sosial yang telah disampaikan tadi. Dan kita berharap ketika misalnya pemerintah Provinsi Banten fokus pada penanganan masalah kesejahteraan sosial, fokus pada penanganan stunting ini, maka nanti bisa diterjemahkan pada realisasi anggaran yang betul pro pada penanganan sosial, betul pro pada penanganan stunting di Provinsi Banten. Bisa kita lihat nanti. Jadi tidak hanya semacam program yang harus disampaikan, tetapi harus terrealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang dianggarkan di dalam APBD, khususnya nanti di APBD tahun 2023 yang sedang masuk dalam tahap pembahasan. Dan saya yakin kalau betul-betul fokus, kemudian bergandeng tangan satu sama lain, kemudian berkoordinasi dengan kabupaten kota, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, penanganan ini bisa tertangani dengan baik. Angka stunting tadi bisa semakin berkurang, angka kemiskinan kita bisa semakin ditekan, berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Banten semakin kecil permasalahan-permasalahan sosial. Itu harapan-harapan kita. Tetapi sekali lagi, harapan ini bisa terwujud ketika ada program-program yang terrealisasi dan betul dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Dan tidak hanya sisi itu, kita harus melibatkan semua stakeholder yang lain, stakeholder dari sisi dunia usaha. Karena saya tahu keterbatasan APBD kita juga punya keterbatasan, ada prioritas yang lain. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan keterlibatan pihak lain, stakeholder yang lain, dunia usaha. Mereka punya CSR, bisa diarahkan dalam penanganan stunting dan penanganan masalah sosial lainnya. Kita punya misalnya memberdayakan pemanfaatan zakat untuk mensejahterakan umat. Kita bisa melibatkan peran serta masyarakat melalui tadi kegiatan yang promotif. Sehingga kalau semua pihak bergandeng tangan, semua pihak bekerja sama, maka sangat optimis. Masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, masalah stunting ini bisa cepat tertangani di Provinsi Banten. Juga Bapak sempat menyebut bahwa mungkin masih banyak masyarakat yang punya permasalahan kesejahteraan sosial tapi tidak tercover di bantuan. Nah, bagaimana mungkin dari legislatif menyokong anggaran untuk pemerintah provinsi agar permasalahan seperti ini segera terentaskan? Mungkin dengan banyaknya program atau yang seperti apa masukan dari legislatif? Ketika kita rapat di ruang Komisi 5 karena ada 10 mitra kerja OPD yang bermitra dengan Komisi 5 yang banyak berhubungan dengan masyarakat, dan kita terus menekankan bahwa perbanyak program-program yang menyentuh masyarakat, yang menyentuh rakyat, khususnya di tupoksi masing-masing. Contohnya misalnya dinas sosial, kita menekankan bagaimana tadi bantuan-bantuan sosial, baik dari sisi bantuan jaminan sosial keluarga tadi, baik di sisi misalnya penanganan bantuan lansia terlantar, baik misalnya untuk anak terlantar, bantuan untuk disabilitas. Programkan itu dan kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut badan anggaran dengan TAPD untuk pengalokasian anggaran. Kemudian kita berbicara berkaitan dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Bagaimana bisa kita terus memberdayakan masyarakat dan desa. Banyak program misalnya terkait dengan penguatan kelembagaan dari sisi kelembagaan pemerintah desanya, dari sisi kelembagaan misalnya Posyandu, Karang Taruna, dan hal-hal lain yang ada di lingkungan desa atau kelurahan. BP3AKB, bagaimana pemberdayaan perempuan, bagaimana melaksanakan misalnya
pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya kembali mereka berproduktif, bisa berusaha kecil atau misalnya meningkatkan keterampilan sehingga bisa mencari pekerjaan atau membuka usaha kecil-kecilan. Dan ini Komisi 5 terus mendorong tidak lelah-lelahnya ya untuk terus menyampaikan ini kepada dinas terkait. Dan saya tahu mereka juga terbatas dengan pagu yang dialokasikan oleh TAPD misalnya. Dan kita mengatakan kita terus berdiskusi supaya kalau komitmen kita bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten, menekan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, memperkecil gap ketimpangan antara si kaya dan si miskin, ayo kita fokus untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ini dan harus bisa direalisasikan dalam bentuk anggaran yang dialokasikan untuk program yang nyata tersebut. Oke, artinya memang Komisi 5 sangat mendorong Sangat penuh mendorong, begitu ya. betul. Baik, saya ke Pak Budi. Bagaimana Pak, jaminan sosial keluarga khususnya yang dari APBD, seperti apa nih tiap tahun digulirkan oleh pemerintah provinsi? Sudah cukupkah dengan anggaran yang kesekian? Ya. Kalau boleh tahu anggarannya berapa sebenarnya? Untuk sekarang tuh anggaran jaminan sosial keluarga yang dibiayai APBD itu teranggarkan 45 miliar untuk 2022 ya. 45 miliar itu per orangnya, per keluarga asumsinya 1 juta per tahun. Nah, hal ini pula yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Lilik terkait kalau datanya bisa bertambah berkurang berarti masalah sosialnya nggak beres-beres ya. Nah, ini yang perlu dipahami sekalian di dalam kesempatan ini. Program-program kesejahteraan sosial yang disampaikan kepada masyarakat itu sifatnya social investment, Pak. Jadi bukan kita ngasih 1 juta rupiah kepada satu keluarga itu tahun depannya nggak akan jadi orang kaya kan, Mbak? Enggak. Ya. Tapi dalam by proses selama pembinaan kami dalam pertemuan keluarga, pertemuan kelompok itu kami syaratkan anak-anaknya untuk minimal sekolahnya harus tamat sampai di SMA. Jadi harapannya adalah memutus rantai kemiskinan. Jadi ini sekalian menjelaskan bahwasanya anggaran jaminan sosial keluarga 45 miliar diturunkan setiap tahun. Masalah sosialnya nggak beres-beres. Bukan seperti itu pengertiannya bukan seperti itu. Kita ini social investment, jadi dalam 5-10 tahun ke depan anaknya pasti akan lebih pintar dari orang tuanya. Anaknya pasti akan lebih sehat karena asumsinya kita mewajibkan syarat-syarat kesehatan tadi. Karena ini conditional cash transfer. Jadi cash transfer yang bersyarat, bantuan sosial bersyarat, bantuan tunai bersyarat. Nah, 5 tahun ke depan anaknya lebih sehat dan lebih pintar. Nah, putuslah rantai kemiskinan. Jadi prosesnya berjalannya seperti itu, bukan dikasih uang terus selesai masalah sosial, nggak seperti itu. Nah, pengertian ini pula yang harus disampaikan kepada masyarakat, bahwasanya program-program kesejahteraan sosial itu umumnya bersifat social investment dan minimal menjaga mereka tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar. Apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra kerja kami, Komisi 5 dari teman-teman legislatif, malahan Bapak Ketua Komisi kami ini yang sering kami jadikan tempat pengadu, Pak ini masih kurang nih Pak anggaran. Jadi apresiasi setinggi-tingginya pada mitra kerja kami DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi 5 yang begitu concern dan sangat memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong selesainya masalah-masalah sosial di Provinsi Banten. Pak, adakah program lain mungkin selain dari jaminan sosial keluarga, tapi ini lebih menyangkut ke pemberdayaan masyarakat? Seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk pemberdayaan kami ada program yang sama-sama didukung juga oleh rekan-rekan dari Komisi 5, yaitu usaha ekonomi produktif, Mbak. Jadi pasca pandemi kemarin ada program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan kami di daerah harus mendukung program pemerintah pusat. Kami upayakan usaha ekonomi produktif sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional gitu. Jadi masyarakat penerima bantuan usaha ekonomi produktif ini kami berdayakan dari masyarakat yang terkena dampak COVID. Secara ekonomi ya, bukan penyakitnya. Kalau penyakitnya kan urusan dinas kesehatan. Tapi yang terdampak secara ekonomi, misalkan kemarin banyak pegawai yang kerja di kawasan industri Cikande, mereka kerja di industri tapi mereka penghasilannya sangat rendah karena di korban PHK. Ya, korban ada Seloroh kemarin pas pandemi
para korban PHK itu layak dapat PKH, Pak Ketua. Jadi korban PHK layak dapat PKH. Jadi mereka punya motor, mereka punya mobil, walaupun kredit, tapi mereka nggak punya beras, Pak Ketua. Nah kemarin itu kita menangani yang hal-hal semacam itu. Jadi usaha ekonomi produktif itu kita beri stimulan juga berupa bantuan, misalkan usaha tata boga, usaha warungan dan tata boga lebih kepada ibu-ibu yang mau pada bikin kue untuk lebaran dan lain sebagainya. Kalau warungan itu kita beri mereka barang-barang yang bisa mereka jual, tapi bukan berupa uang, Pak, Mbak. Jadi kita kasih barangnya. Gitu. Itu usaha ekonomi produktif kemarin 1.900 KPM di 2021, 2022 ini insya Allah kita bisa meningkatkan jumlah penerima. Oke, saya ke Pak Yeremia lagi, mungkin khusus terkait usaha ekonomi produktif ini, mungkinkah ini juga bisa salah satu program untuk menekan angka stunting? Pertama dulu saya mau mengapresiasi Dinas Sosial yang terus berinovasi untuk penanganan masalah kesejahteraan di Provinsi Banten di tengah anggaran, keterbatasan anggaran yang dialokasikan di Dinas Sosial. Kita melihat bahwa program yang terobosan ini sangat baik sekali karena judulnya adalah pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif, sehingga ini sasarannya adalah kepada keluarga yang di ambang batas tadi, supaya mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, tapi supaya mereka berproduktif. Kalau dia berproduktif, nanti bisa keluarganya bisa kemudian ditingkatkan kesejahteraannya, kemudian bisa melebar kepada tetangganya dan sebagainya. Sehingga kita akan melihat bahwa nantinya ini kita harapkan ada multiplier efeknya dan berkaitan dengan di lingkungan sekitar. Jadi itu harapannya. Kemudian yang kedua, bahwa ada hubungannya berkaitan dengan penanganan stunting, langsung tidak langsung, yes, ada pasti. Kemudian kalau tadi sasarannya kepada keluarga yang kurang mampu, kemudian dia punya usaha kecil, kemudian ada kasus stunting atau gizi buruk di situ, sehingga kan menambah penghasilan keluarga dengan usaha ekonomi produktif, sehingga tadi kembali berdaya. Kemudian berikutnya secara tidak langsung misalnya dengan ada warung di situ, jadi akses warga sekitar untuk misalnya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga bisa didapatkan, tidak perlu harus jauh-jauh, atau bisa didapatkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Jadi bisa berdampak langsung, bisa berdampak secara tidak langsung. Tetapi yang kita lihat di sini adalah semangat bagaimana mensejahterakan masyarakat Banten. Kemudian kunci yang kedua tadi, pertama ketika pendataan ada verifikasi dan validasi. Kemudian ketika di tahap pelaksanaan ada namanya monitoring. Kemudian setelah itu dievaluasi. Apakah betul memang hal yang dilakukan ini, yang dibantu itu, betul tadi harapan tadi bisa terwujud dan kemudian bisa terselesaikan permasalahan tersebut. Kalau yang kita harapkan tadi bahwa keluarga yang dibantu itu bisa kembali berdaya, dan berdayanya ini dia bisa menularkan kepada tetangganya atau setidaknya kepada saudaranya, kemudian ke tetangganya, dan hal inilah yang kita harapkan ke depan, multiplier effect ini, itu yang kita harapkan. Jadi ketika itu terjadi, kemudian nanti di program berikutnya kita misalnya mengintervensi atau menyentuh masyarakat yang lain, dan kalau ini semua terus berkelanjutan, ya optimisme keyakinan saya di awal tadi bisa terrealisasi. Amin. Tapi saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi yang memang sehari-harinya termasuk teman-teman semua di Dinas Sosial yang berjibaku mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan banyaknya program dari Dinas Sosial ataupun juga pemerintah pusat, seperti apa sih Pak mungkin kendala di lapangan? Ya, sebetulnya kendala-kendala yang klasik sih dalam proses-proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mungkin kesadaran bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah juga perlu kita
ini kan gitu, perlu banyak pertanyaan kepada dinas sosial, Pak gimana sih Pak, bagaimana caranya masuk kita ke DTKS? Lah ibu mau masuk data terpadu kesehatan, berarti ibu miskin. Iya Pak, saya supaya dapat bantuan nih katanya. Nah itu hal-hal semacam itu termasuk jadi kena, tapi kita hadapin dengan sabar. Di sosmed itu, sosmed dinas sosial yang resmi itu, DM-nya, direct message-nya itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya dapat bantuan Pak. Makanya saya di dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan yang sudah dapat bantuan jangan gantian ya sama yang belum. Nah kami selalu menyampaikan itu. Tapi jadinya salah satu hambatannya adalah kesadaran bahwa masuk DTKS itu nggak baik, kurang baik lah disebutnya gitu kalau buat dalam tataran kesejahteraan sosial. Berarti Anda punya masalah sosial gitu loh kalau masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah yang kedua mungkin kendala-kendalanya pemahaman tadi bahwa anggaran yang kami salurkan kepada para penerima manfaat itu angkanya sekian miliar, tapi masalah sosialnya kok nggak beres-beres. Nah, itu hal-hal semacam itu pun perlu sangat perlu kita sampaikan bahwa kita menyelesaikan masalah sosial itu tidak dalam jangka waktu yang pendek. Ini sifatnya investasi sosial. Jadi ke depan masalah sosial itu kalaupun tidak hilang itu akan tereduksi tidak sebesar saat ini. Gitu. Oke. Mungkin itu. Baik, Pak Yeremia. Tadi kita mungkin mendengar dari Pak Budi di tengah masyarakat, terutama kesadarannya, mereka masih banyak yang butuh bantuan. Walaupun mungkin sebenarnya tidak butuh-butuh amat gitu ya. Cuman ingin masuk di DTKS. Nah, sedangkan Pak Yeremia yang memang berada di tengah masyarakat, yang menyerap aspirasi masyarakat. Seperti apa sih Pak gambaran masyarakat Provinsi Banten pada umumnya? Apakah memang betul mereka memang banyak yang membutuhkan bantuan? Kondisi masyarakat kita, saya mengatakan tadi mereka itu ada banyak di batas ambang. Di batas ambang tidak mampu, kemudian mampu. Nah, ini kalau tidak ada intervensi maka tadi bisa jatuh di bawah garis kemiskinan. Kemudian saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Budi selain kondisi yang disebut. Nah, memang permasalahan lain di lapangan adalah perhatian terhadap juga rekan-rekan pekerja sosial masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan karena saya banyak mendapatkan masukan. Mereka berada di lini terdepan melaksanakan survei, melaksanakan validasi verifikasi data, dan mengeluhkan bahwa Pak kami tidak mendapatkan honor, padahal kami mengeluarkan bensin ke sana kemarin, kami mengeluarkan pulsa ketika mengupdate data ke sana kemarin, kami misalnya butuh minum ketika misalnya ke lapangan. Nah ini tentu menjadi PR ini dengan khususnya dinas sosial bagaimana memperhatikan rekan-rekan yang ada di lapangan. Itu salah satu tambahan tadi permasalahan di lapangan. Kemudian yang berikutnya bahwa kalau kita bergandeng tangan menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya pemerintah saja, tadi semua stakeholder yang ada dan peran serta masyarakat dan kepedulian masyarakat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, dan kalau itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di setiap elemen instan di Banten ini, saya yakin tadi tujuan yang saya sebutkan di awal bisa tercapai. Amin. Pak Budi, menanggapi pernyataan Pak Yeremia tadi barangkali terkait pekerja sosial masyarakat yang butuh diperhatikan di dinas sosial, seperti apa Pak? Baik, PSKS istilahnya kalau PSKS, di kami itu potensi dan sumber kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya relawan sosial, pendamping sosial juga ada di situ, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan juga ada di situ. Memang terus terang seperti tadi yang beberapa kali disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 5, bahwasanya dinas sosial di tengah keterbatasan tanda petik ketersediaan anggaran, apalagi COVID dan pasca COVID kemarin memang ketersediaan anggaran di Pemprov Banten itu sangat terbatas. Kami menyesuaikan dengan anggaran dan insya Allah ke depan proses pembinaan, proses penganggaran biaya operasional mereka di lapangan, kemudian juga lancarnya penerimaan honor para pendamping yang ada honornya gitu, itu akan kami perhatikan ke depan. Yang juga tidak kalah penting mungkin tadi Pak Jeremy sebagai Ketua Komisi 5 sampaikan adalah sinergitas. Jadi kami tidak bisa sendirian menyelesaikan masalah kemiskinan misalkan gitu. Masalah orang dengan gangguan jiwa nggak bisa kita sendirian. Nah,
Mungkin sinergitas ini yang perlu dibentuk dan disemangati oleh seluruh stakeholder terkait, baik OPD maupun dari pihak luar gitu, Mbak. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Kita minta masing-masing mengutarakan closing statementnya. Saya mulai dari Pak Yeremia terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, pemirsa yang ada di rumah masyarakat Banten, ayo cegah stunting. Masa depan Banten adalah tergantung dari generasi yang ada sekarang. Kalau generasi kita sehat, generasi yang tidak stunting, maka akan menghasilkan generasi unggul. Ketika ada generasi unggul, maka daerah kita Banten akan semakin maju ke depan. Ayo cegah stunting. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Budi closing statementnya. Ya, baik. Para pemirsa sekalian yang ada di rumah, juga seluruh stakeholder terkait, masalah stunting adalah masalah kita semua. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah salah satu saja metode yang atau unsur yang dapat menurunkan prevalensi stunting. Marilah kita semangat semua pihak, seluruh stakeholder terkait untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Banten. Ayo ting-ting Ibu Kartini, stop stunting sejak dini. Terima kasih. Ayo ting-ting disebut-sebut. Baik, terima kasih Pak Yeremia dan juga terima kasih Pak Budi. Tentu ini lintas sektor seperti yang tadi, termasuk keluarga juga tentu ya. Keluarga. Orang tua, keluarga. Betul. Kita harus bersama-sama untuk mencegah stunting. Baik, pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus kali ini. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.